Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Hani Harakani, pada mata kuliah Administrasi Jaringan. Hari ini rencananya kita akan to web pada jam 8 pagi, namun ada kendala, servernya bermasalah. Ya, jadi saya usahakan untuk mengirimkan tutorial websitenya atau to webnya itu dengan link YouTube, gitu ya. Saya akan coba presentasikan, tapi sepertinya nggak bisa di slideshow nih karena saya screen record ya. Nah ini hari ini kita akan mempelajari mengenai pemeliharaan jaringan. Nah, jadi sebenarnya justru mata kuliah ini judulnya kan administrasi jaringan. Nah, sebagai admin jaringan justru tugas kita adalah melakukan pemeliharaan jaringan. Ya, pemeliharaan jaringan berarti tentunya kita manage dengan baik gitu ya, itu fungsinya administrator gitu ya. Nah, jadi pemeliharaan jaringan adalah pemberian dukungan ya kepada pengguna jaringan, merupakan salah satu tugas inti yang dilakukan oleh kita ya, administrasi jaringan atau administrator jaringan. Tujuannya dari pemeliharaan jaringan adalah untuk menjaga agar jaringan selalu tersedia atau available, dan ketika jaringan mengalami masalah dapat segera diperbaiki dan meminimalkan downtime. Pemeliharaan jaringan mencakup tugas-tugas yang dijadwalkan secara teratur seperti membuat backup data atau konfigurasi dan melakukan upgrading atau patching terhadap perangkat atau perangkat lunak. Pemeliharaan jaringan terstruktur memberikan panduan yang dapat Anda ikuti untuk memaksimalkan waktu aktif jaringan dan meminimalkan downtime yang tidak direncanakan. Ya, jadi kalau misalkan kita punya barang, kita rawat gitu, ya itu akan meminimalkan dari kerusakan. Intinya seperti itu ya. Jadi itu adalah fungsi daripada administrasi atau administrator jaringan. Oke, berikut merupakan tugas-tugas yang dilakukan oleh engineer jaringan atau teknisi jaringan. Yang pertama adalah melakukan pemasangan dan pemeliharaan perangkat. Ya, meliputi tugas seperti memasang perangkatnya itu apa aja, bisa perangkat keras, bisa perangkat lunak, serta membuat dan menyediakan konfigurasi dan menyiapkan perangkat lunak cadangan. Ya, seperti kalian punya laptop ya, kalian punya laptop kan juga kalian merawat ya, misalkan menghilangkan dari debu-debu gitu ya, itu contoh pada perangkat keras. Pada perangkat lunak ya, misalkan pada sistem operasi kalian lakukan scanning antivirus, itu juga termasuk bagian daripada pemeliharaan. Nah, itu contoh aja ya. Kemudian tugasnya lagi adalah memantau atau melakukan pemantauan kinerja jaringan yang meliputi tugas seperti perencanaan kapasitas, pengaturan kinerja, dan pemantauan penggunaan. Jadi pemantauan ini bisa dari dua segi, yaitu dari segi hardware ataupun juga dari segi software. Ya. Sebenarnya. Kalau dari segi software, ya kalau dari segi software contohnya adalah ada aplikasi untuk memonitor bagaimana jalannya jaringan ya, menggunakan seperti grafik-grafik gitu ya. Nah, kalau memantau fisik ya tinggal datang ke lokasi fisiknya. Nah, kemudian ada juga tugas yang terkait dengan prosedur bisnis. Nah, ini mencakup perjanjian seperti pendokumentasian, audit kepatuhan, dan perjanjian service level agreement dengan penyewa jaringan. Ya, tugas yang terkait dengan keamanan mencakup tugas seperti menerapkan prosedur dan audit keamanan. Pendekatan terstruktur dalam pemeliharaan jaringan dapat memberi beberapa keuntungan dibanding dengan pendekatan yang digerakkan berdasarkan terjadinya interupsi. Contohnya adalah yang pertama mengurangi downtime ya. Intinya kalau misalkan kita melakukan pemeliharaan, kita akan mengurangi downtime jaringan atau akan mengurangi kerusakan di dalam jaringan. Sehingga nanti bisa lebih hemat biaya. Ya kan kalau kita punya barang kita rawat sehingga tidak gampang rusak, jadi tidak perlu keluar biaya yang banyak gitu ya maksudnya. Kemudian keamanan jaringan juga menjadi lebih tinggi atau lebih secure. Nah, untuk memelihara jaringan ada yang namanya model FCAPS, yaitu
fault management, configuration management, accounting management, performance management, dan security management. Itu adalah inti daripada manajemen jaringan, ya. Nah, dalam memanage jaringan. Nah, administrasi atau administrator itu fungsinya hanya pada configuration, ya. Configuration. Jadi bagaimana prosedur pengelolaan konfigurasinya, gitu kan? Terus prosedur backup konfigurasinya, prosedur backup secara manualnya, pemeriksaan konfigurasinya, kemudian prosedur backup di luar kantor untuk pemeliharaan akibat bencana. Yaitu bisa dilihat yang di sebelah kanan itu adalah bagaimana perangkat yang diperlukan untuk menunjang pengelolaan konfigurasi tersebut. Ya, contohnya adalah dengan mengadakan network monitoring system atau sistem yang bisa memonitor jaringan, gitu ya. Kemudian pengadaan FTP server gitu ya. Jadi pertama kali untuk bisa mengetahui atau bisa melakukan troubleshoot pada jaringan, troubleshoot ini adalah kita bisa bilang mengenali permasalahan dan menangani permasalahan. Jadi troubleshoot itu bukan cuma ngebenerin, tapi dua-duanya. Kita harus mengetahui dulu, ya. Di langkah pertama kita bisa lihat di situ kita harus bisa mendefinisikan masalahnya apa dulu, gitu ya. Caranya dengan mengumpulkan informasi, yang melakukan analisis, kemudian mengeliminasi kemungkinan penyebab. Jadi dari beberapa banyak penyebab, ketika kita menemukan ada penyebab yang sepertinya tidak mungkin, maka kita akan eliminasi kemungkinan penyebab tersebut, ya, untuk merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, dan menyelesaikan permasalahan. Untuk pendekatan troubleshoot, ya, kita bisa lakukan dengan banyak cara, ya. Kita lihat dulu aja dari layer OC-nya, ya. Dari layer OC kita bisa, maaf ya, dekat masjid rumah saya jadi kedengeran ini ya, lagi zuhur ya. Sebentar. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi pendekatan troubleshooting kita bisa lihat dari layer OC. Kita bisa lakukan top down. Top down itu berarti kita mulai dari lapisan aplikasi sampai ke lapisan fisikal, ya. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau ketika terjadi error, yang pertama kita cek itu adalah aplikasinya sebelum ke jaringannya. Ya, kemudian kita coba ke jaringan, ya, ke bawah. Kemudian kita bisa cek fisik, gitu ya. Itu namanya top down. Kemudian ada juga bottom up, ya ini kita bisa cek fisik dulu. Kalau misalkan ada trouble jaringan, coba dicek kabelnya mungkin kendor nggak gitu, secara fisik dulu ya. Baru nanti ke atas ya, atau ke layer 7, ke application. Apakah aplikasi ini hanya tidak berjalan di komputer ini saja gitu, apakah di komputer lain bisa berjalan? Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada juga divide and conquer ya. Divide and conquer ini adalah kita nggak harus dari atas dulu atau dari bawah dulu, kita boleh mulai dari tengah-tengah. Kalau ada trouble pada jaringan, nah cara yang pertama yang kita lakukan, kita bisa coba ping. Ya, kita coba ping ke server gitu ya. Nah, berarti itu kita mulai dari lapisan 3, dari lapisan network. Ya, itu divide and conquer. Baru nanti terserah apakah kita memutuskan untuk ke atas terlebih dahulu atau ke bawah terlebih dahulu. Kemudian ada juga follow the path atau mengikuti jalur. Pendekatan ini merupakan salah satu teknik troubleshooting yang paling dasar dan biasanya melengkapi salah satu metode troubleshooting lainnya seperti pendekatan top down atau bottom up. Pendekatan ini didasarkan pada jalur yang digunakan oleh paket untuk melewati jaringan dari sumber ke tujuan. Kemudian ada spot the difference, ya. Pendekatan ini membandingkan perangkat atau proses jaringan yang beroperasi dengan benar ke perangkat atau proses yang bermasalah. Jadi spot the difference itu kita mencoba membandingkan konfigurasi yang sebelumnya dengan yang sekarang.
Ada juga move the problem. Jadi ini lebih ke fisikal ya. Jadi kalau misalkan yang B ini tidak terhubung, kita bisa coba tukar dengan kabel A dan sebaliknya. Itu adalah move the difference. Bentar. Azam, bisa kecilin nggak? Suara TV-nya kenceng banget ya, jadi kedengeran ya. Kecilin Azam. Ya maaf ya, ini suara TV-nya kegedean. Oke, jadi ini proses troubleshooting ya dalam mendefinisikan masalah. Nah ini, yang pertama kita membuat laporan permasalahan dulu. Jadi ketika ada permasalahan, laporan itu maksudnya gini ya. Kalau kita sebagai user gitu, kita membuat laporan nih, ini nggak bisa nih gitu kan. Tapi kalau kita sebagai admin, ya cara melaporkan masalah adalah dengan mencatat. Ya, dengan mencatat permasalahan itu, kemudian kita melakukan verifikasi permasalahan, benar nggak gitu kan, apa yang dilaporkan apakah benar terjadi seperti itu gitu. Kemudian mendefinisikan, oh ini mah kenapa nih, kira-kira karena apa tadi ya. Kemudian oh ini fix permasalahannya karena apa, nah itu adalah penetapan masalah. Ya, kemudian kita bisa juga mengumpulkan informasi tambahan dan eskalasi masalah. Eskalasi masalah itu adalah langsung kepada troubleshoot-nya. Nah, dalam mendefinisikan masalah, ya, ini kita bisa menetapkan rencana. Ya, masalah sudah terdefinisi, kita bisa menetapkan rencana untuk ngapain ya. Kita mendefinisikan target dan merakit peralatan. Nah, kemudian memperoleh akses. Nah, aksesnya ini bagaimana? Apakah langsung melakukan eskalasi masalah atau mengumpulkan informasi tambahan untuk menganalisis masalah, ya. Jadi bisa dilihat dari bagannya. Nah, dalam pengumpulan informasi ya informasi mudah ya untuk dipahami. Bagaimana kita mengumpulkan informasi ya kita kumpulin aja informasi dari bahan dokumentasinya, bisa dari baseline-nya kita riset, dari pengalaman atau dari interpretasi dan analisis ya. Dan kemudian dari beberapa penyebab ya informasi yang kita dapatkan, kita bisa melakukan eliminasi kemungkinan penyebab. Kemudian setelah itu pada tahapan menganalisis masalah ini kita sudah mempunyai asumsi ya, sudah mempunyai asumsi masalahnya apa, dan kemudian kita bisa mengajukan alternatif penyebab dan mengeliminasi penyebab. Jadi kita coba dulu satu-satu, oh ini kali ya, gitu kan, kayaknya ini deh fix permasalahannya ini. Nah kita bisa eliminasi penyebab yang lain dan merumuskan hipotesis. Nah, eliminasi kemungkinan penyebab masalah ya. Jadi memilih penyebab yang paling memungkinkan untuk kita mengumpulkan informasi dan menentukan penanggung jawab. Ya, penanggung jawabnya menentukan siapa nih kira-kira yang bertanggung jawab. Jadi gini, maksudnya gimana? Jadi ketika ada permasalahan nih di dalam sebuah perusahaan itu ada banyak profesi di bidang jaringan. Nih. Contohnya seperti ada manajer jaringan. Ya, manajer. Ada juga network operation center. Nah, ini admin, ya, administrasi jaringan. Ada juga hanya sekedar yang mencatat aja gitu ya, mencatat keluhan-keluhan dan memberikan kepada siapa kira-kira keluhan itu disampaikan, kepada bagian yang apa, pada bagian mana. Gitu ya. Jadi itu adalah menentukan penanggung jawab yang bisa menyelesaikan masalah itu siapa. Gitu ya maksudnya ya, paham ya. Oke, dalam merumuskan hipotesis ya, mendefinisikan solusi, menguji dampak dan urgensi, membuat rencana rollback, mengimplementasi solusi, sehingga verifikasi solusi menyelesaikan masalah dan mengumpulkan informasi. Menguji hipotesis, mengumpulkan solusi, melaporkan masalah. Tapi sebenarnya di keseharian gitu ya, mungkin nggak perlu digambarkan seperti ini gitu, cuman kurang lebih yang bisa digambarkan ini adalah alur daripada penyelesaian masalah jaringan komputer. Gitu. Biasanya secara natural kita sudah tahu bahwa ketika ada masalah kita pertama
verifikasi dulu apakah benar permasalahan itu terjadi, apakah hanya di salah satu PC saja ya verifikasi, apakah hanya di satu titik saja. Nah, kemudian masalahnya apa, kumpulin informasi, eliminasi penyebabnya, kemudian eskalasi masalah atau melakukan troubleshooting. Tetapi yang harus melakukan troubleshooting ini siapa gitu kan? Ya kurang lebih seperti itu ya. Semoga dapat dimengerti pelajaran hari ini. Mohon maaf atas keterlambatannya karena masalah teknis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.